Ya, selamat malam. Di studio alam kita kedatangan tamu dari mana, Pak? Dari Kutai Barat, Kutai Barat ya? Kalimantan Timur. Kalimantan Timur. Jauh-jauh ke Jakarta dan sudah ketemu dengan kita. Mungkin ya Bang, izin saya tanya dulu ya, bentar. Ya. Ada keperluan apa dan apa yang ingin Anda sampaikan? Jadi keperluan saya ke Jakarta ini, saya bawa berkas urusan tanah, urusan hak milik saya, hak leluhur saya sampai sekarang ini jadi hak milik saya. Jadi ini berkasnya, suratnya SPPAT yang terletak di Kampung Dingin, Kecamatan Moralawa, Kutai Barat. Jadi ini suratnya. Tanah tersebut digarap oleh PT EBH Energi Batu Hitam yang berkantor di Jakarta Selatan, daerah Kuningan. Bentar Bang, tanah Abang digarap oleh PT EBH. berarti kerjasama? Enggak kerjasama. Jadi PT EBH ini Gimana? ini perusahaan tambang. Oke. Mereka garap tanah saya itu tanpa sepeser pun bayar sama saya, digusur, dan serta rumah saya di lingkungan lokasi tersebut pun mau runtuh, mau roboh. Kenapa? Kena getaran blasting, dampak blasting dari PT BH tersebut. Oh, ini agak rumit ya, tapi saya sebagai jurnalis independen menampung apa ya kalau dibilang harapan, bukan harapan juga ini sebetulnya, tapi ini lebih ke pengaduan atau ingin aspirasinya didengar oleh seseorang ya. Ini saya masih agak bingung. Yang jelas tadi disampaikan bahwa lahan punya Abang digarap. Jadi maksud saya ini begini. Ya, gimana? Karena perusahaan ini punya kepentingan di situ, saya minta penyelesaian lah. Dalam arti penyelesaian masalah lahan itu ya dibayarlah seperti yang lain. Itu. Ujung-ujungnya dibayar. Mohon maaf ya Bang ya, kalau saya kan nanya kan kita netral. Ya. Yang jelas Abang berbicara di sini, semoga dengan video ini ada kemajuan lah dari harapan-harapan Abang. Itu aja kalau dari saya. Nah, langkah-langkahnya ini sampai hari ini sudah sampai mana? Mungkin ada gugatan atau apa atau bagaimana? Kalau langkah-langkah ini saya kan tetap memperjuang terus ini, dalam arti urusan ini sampai di mana ada solusinya. Jadi sampai tahap ini kan belum ada, dari perusahaan pun belum ada pengakuan untuk penyelesaian ini. Jadi saya tetap berharap bahwa ini ada penyelesaian. Oke, berarti tadi disampaikan itu tanah Abang warisan atau? Itu tanah hak, tanah hak kelola. Sudah kuat juga, mohon maaf izin. Pak izin Pak, Bapak dari sisi hukum mungkin, Bapak praktisi hukum. Mungkin Pak, Ya. silakan langsung aja Pak, saya lihat ini dulu. Terima kasih bahwa dari penuturan saudara kita ini, tanah beliau ini adalah tanah yang berasal dari leluhur. Begitu, ya. Iya. Leluhur yang sudah tahunan ya di situ dan dikelola ya, dikelola langsung. Itu dijadikan apa? Perkebunan apa? Seperti karet di situ, buah-buahan, sawit. Oke. Kalau ini menjadi perkebunan dan kebun karet dan sawit, apakah selama ini sebelum masuk perusahaan itu memang kita kelola sendiri? Kita kelola. Oke. Setelah datang perusahaan ke lokasi itu, apakah sawit karet itu dihancurkan mereka atau bagaimana? Kalau posisi sekarang dihancurkan. Nah, Dikulung karet-karet yang ada serta buah-buahan. kemudian setelah dihancurkan pohon-pohon yang ada di situ, apakah hasil bumi, maksudnya yang apa yang mereka keruk dari tanah yang saudara kelola selama ini? Kalau mereka di situ EBH ini mereka ngambil tambang batu bara. Ngambil batu bara. Tambang batu bara. Memangnya tanah yang saudara kuasai atau kelola itu memiliki potensi batu bara? Memang ada batu baranya, ada kandungan batu baranya di situ. Iya. Jadi baru perusahaan inilah yang mengambil ya. Iya. Nah, apakah konsesi mereka itu masuk tanah saudara atau di luar tanah saudara?
Kalau konsensi IUP-nya masuk di Mhm. situ, cuma untuk penyelesaian lahan ini belum ada. Jadi artinya walaupun itu di konsesinya masuk di EBH kan lahan itu, tapi pihak perusahaan wajib memberikan ganti rugi kepada saudara, kepada pemilik. Namun sampai saat ini belum ada diberikan ganti rugi. Ini bukti pemiliknya udah. Ini ada bukti kepemilikan ya. Oke. Lanjut. Oke. Tadi saudara katakan bahwa selain dirusak tanaman, karet, sawit dan sebagainya, saudara juga terkena dampak dari blasting. Maksudnya bagaimana? Jadi rumah saya itu kan kena dampak dari blasting, karena mereka kan setiap hari blasting di situ. Kadang-kadang jam 12, jam 4 blasting. Jadi getaran rumah itu dicek dari alat mereka, hari itu ada yang sampai 3,7 meter second getaran. Nah, itu jadi rumah saya itu sudah retak-retak, plafonnya jatuh-jatuhan. Bentar, saya geser dulu ke pemerhati nih, budaya. Gimana Bang nih ngelihat ini situasi nih Abang? Gimana? Ada Ya. mau tambahan mungkin setelah? Sudah saya enggak. Itu dia. Ini kita rekam wawancara ini hanya untuk menyampaikan aspirasi, keluhan, dan saya belum bicara harapan ya, karena kalau bagi saya sendiri ini memang harus ada penyelesaian. Kalau mendengar dari kronologis ya dari pihak perusahaan ya, atau mungkin saya kasih ruang 1 menit. Apa harapan Abang jauh-jauh dari Kalimantan Timur, dari Kutai Barat nyampe ke Jakarta nyari tim media? Kami siap mensupport Abang secara ini dengan kenetralan kami, dan insya Allah kami akan sampaikan. Mungkin apa harapannya? Karena saya sampai berangkat Jakarta cari media ini, mudah-mudahan lah dari sini bisa bantu saya untuk menyelesaikan masalah saya ini dengan pihak PT EBH ini. Berarti ada harapan ke PT BH harus apa mungkin? Untuk penyelesaian masalah lahan dan rumah saya ini. Oke. Bagi saya sudah cukup dan ini sudah nyampe. Mungkin ada tambahan dari Abang? Ya, memang kalau kita lihat pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025, Undang-Undang Minerba yang baru, memang penyelesaian konflik pertambangan itu antara pemilik tanah dengan pihak perusahaan itu harus ke pusat. Memang itu dia di undang-undang. Tapi kalau kita melihat, kita tidak bisa terpaku kepada itu aja gitu ya. Kita juga harus pihak perusahaan juga seharusnya lebih aktif. Mereka kan mengeruk keuntungan, tapi dalam mengeruk keuntungan di sana jangan mensetarakan, apalagi menjolimi masyarakat daerah. Itu yang nggak kita benarkan. Banyak potensi undang-undang yang dilanggar mereka. Kalau cerita dari saudara kita ini, satu ya, kalau kita lihat dipidananya kena dia pasal 170 karena merusak secara bersama, kemudian ke penyerobotan, kemudian kena juga Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang lingkungan hidup. Itu juga kan begitu, karena lingkungan itu dihancurkan. Kalau kita lihat dari foto-foto yang disampaikan saudara ini luar biasa. Potensi bencana itu akan timbul di sana karena mereka melakukan pengerukan OB-OB itu dan ditimbunkan ke perbatasan dari tanah-tanah masyarakat yang ini potensi ini akan rubuh dan ini akan mendatangkan bencana dan bisa mengubur orang hidup-hidup. Iya. Itu yang poin yang harus kita perhatikan. Harusnya dalam konteks ini pemerintah daerah atau pengawas terutama dari Kementerian SDM melihat hal ini. Jangan mereka hanya mengeluarkan izin tapi tanpa ada pengawasan. Ini yang kita tidak hendaki. Saya kira itu yang intinya. Oke, terima kasih Bang. Dan saya sebagai influencer, jurnalis independen juga banyak menemukan beberapa permasalahan. Satu di antaranya terkait lahan, hutan, tumpang tindih legalitas, bahkan ada yang sudah memiliki, udah hak milik, tiba-tiba hilang, dan itu memang harus dengan termediakan. Jadi kepada beberapa pihak yang memang lihat tayangan ini, saya tidak tahu siapa aja yang melihat, yang jelas saya membuka peluang untuk mediasi atau audiensi. Jika mau buat media, ayo kita duduk bareng, kan gitu ya Bang ya? Iya. Ini Siap. Abang ini kan berarti jauh-jauh dari sini, selamat datang juga di Jakarta. Iya. Kapan-kapan saya bisa main ke Kalimantan Timur sana. Siap. Saya
akan menari-nari di sana dengan pakaian ya indah banget. Banyak teman-teman saya Dayak di sana. Terima kasih banyak ya Bang ya. Bang, makasih banyak ya Bang ya. Makasih. Ya, makasih banyak. Makasih.